Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang membahas tentang metode Fuzzy-Siming clustering untuk deteksi penyakit liver yang beranggotakan saya, Prayoga Adriansyah, 2 Miftahur Rahman. Oke, di kesempatan hari ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yaitu terkait dengan clustering atau pengelompokan. Yang akan kita bahas kali ini adalah metode Fuzzy-Siming atau disingkat FCM. Langsung saja kita ke penjelasannya. Fuzzy-Siming adalah suatu teknik pengelompokan data yang keberadaan tiap-tiap data dalam suatu kelompok ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan tertentu. Dan teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1991. Jadi kalau kita amati di sini pengelompokannya itu bukan lagi berdasarkan jarak tetapi diubah dan diganti dengan derajat keanggotaan tertentu, dan derajat keanggotaannya ini jelas mengikuti teori dari metode Fuzzy. Keanggotaan sebuah data tidak diberikan nilai secara tegas dengan nilai 1 dimisalkan untuk menjadi anggota suatu klaster, dan 0 tidak menjadi anggota suatu klaster. Jadi tidak diberikan nilai keanggotaan yang tegas termasuk klaster atau tidak, melainkan dengan suatu nilai derajat keanggotaan yang jangkauannya itu antara 0 dan 1. Nilai keanggotaan suatu data dalam sebuah himpunan menjadi 0 ketika sama sekali tidak menjadi anggota. Jadi kalau 0 itu tidak sama sekali menjadi anggota, sebaliknya menjadi 1 ketika menjadi sebuah anggota secara penuh dalam suatu himpunan, dan kemudian umumnya nilai keanggotaan antara 0 dan 1 semakin tinggi nilai keanggotaannya dan semakin tinggi derajat keanggotaannya, dan semakin kecil maka semakin rendah derajat keanggotaannya. Yaitu adalah patokan dasar pengelompokan data yang menggunakan metode Fuzzy-Siming. Jadi dilihat dari derajat keanggotaannya. Fuzzy-Siming menerapkan pengelompokan Fuzzy di mana setiap data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda pada setiap klaster. Fuzzy-Siming merupakan algoritma iteratif yang menerapkan iterasi pada proses clustering data. Tujuan dari Fuzzy-Siming adalah untuk mendapatkan pusat cluster yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui data yang masuk ke dalam sebuah cluster. Langkah-langkah pengaplikasiannya. 1. Dibuat terlebih dahulu jumlah kelas yang akan dijadikan basis klasifikasi. 2. Kemudian dilakukan iterasi sampai mendapatkan keadaan kelompok tersebut. 3. Langkah-langkah ini langkah yang ketiga yaitu menghasilkan perhitungan yang halus atau smooth karena pembukuan digunakan berdasarkan himpunan fuzzy. Validitas fuzzy clustering. Partition entropy atau disingkat PE. Nilai PE mengevaluasi keteracakan klaster nilai dalam rentan 0,1. Nilai yang semakin kecil mendekati 0 mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik. Partition coefficient atau disingkat PC akan mengevaluasi nilai derajat keanggotaan tanpa memandang nilai vektor data yang biasanya mengandung informasi geometrik atau sebaran data. Undangan nilainya adalah 0,1. Semakin besar mendekati 1 mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik.
Kedua, matriks PC dan PI ini memiliki kecenderungan tidak bervariasi terhadap PI modifikasi nilai PC atau MPC untuk mengurangi kecenderungan ketidakvariasian tersebut. Nilai MPC yang didapat adalah 0 kurang dari sama dengan MPC kurang dari sama dengan 1. Pengelolaan dan pembahasannya. Untuk melakukan uji coba pada aplikasi Fuji Siemens, maka dilakukan skenario uji coba sebagai berikut. Pengujian pertama mencari nilai matriks awal percobaan dilakukan sampai 10 kali bertujuan untuk mencari nilai akurasi tertinggi dengan jumlah iterasi yang sedikit. Setelah ditemukan nilai akurasi tertingginya, maka akan diambil nilai matriks randomnya untuk penentuan matriks awal. Skema uji dilakukan dengan memasukkan nilai iterasi maksimum 100, jumlah cluster 2 dan nilai error terkecil 10 sampai 5. Hasil uji coba ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Dan dari hasil percobaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian kedua dapat digunakan karena memiliki jumlah iterasi yang sedikit dengan nilai akurasi tertinggi sebesar 59,86%. Setelah proses selesai, kemudian diambil matriks awal untuk digunakan dalam proses perhitungan fuzzy. Kemudian nilai matriks yang didapat akan disimpan ke dalam database. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan sistem. Nilai matriks awal dapat dilihat di lampiran ke-1 dan dapat dilihat di tabel 4.2. Dari percobaan di atas, dari percobaan pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa nilai error terbaik adalah nilai error yang memiliki jumlah iterasi yang sedikit dan nilai akurasi yang besar, serta proses perhitungan yang cepat. Berdasarkan dengan percobaan yang lain, nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 59,86% dengan lama proses terendah dari coba lainnya, yaitu sebesar 7,24 detik. Perhitungan akurasi yang digunakan dalam percobaan di atas menggunakan rumus keterangan TP sama dengan true positif merupakan nilai benar dengan nilai aktual 1 prediksi 1. N sama dengan true negatif merupakan nilai benar dengan nilai aktual 2 prediksi 2. Fn atau false negatif merupakan nilai salah dengan nilai aktual 1 prediksi 2. Fp sama dengan false positif merupakan nilai salah dengan nilai aktual 2 prediksi 1. Sehingga perhitungan akurasi pada perbandingan metode fuzzy Siemens dapat digambarkan dengan perhitungan sebagai berikut. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut. Di antaranya, dalam mencari nilai matriks awal diperlukan beberapa kali uji coba. Dari hasil uji coba yang sudah dilakukan, diambil nilai matriks dengan jumlah iterasi terendah dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga matriks awal dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan matriks awal yang sudah ditemukan sebelumnya, waktu terbaik yang dihasilkan dari penggunaan matriks tersebut yaitu sebesar 7,14 detik dengan tingkat akurasi sebesar 59,86%. Hasil perhitungan waktu ini menggunakan fungsi microtime di pemrograman PHP 3. Dari hasil uji coba pada skenario kedua, yaitu mengubah nilai error, ditemukan bahwa nilai error di bawah 10 nilai fungsi objektif tidak dapat menunjukkan nilai yang sesuai sehingga memakan waktu yang lama dalam memproses data. Selanjutnya saran dari
presentasi kali ini, beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini selanjutnya adalah: pertama, penentuan matrik awal. Sebaiknya menggunakan kombinasi dengan algoritma Fuzzy subtractive clustering agar mendapatkan partisi pengelompokan yang lebih baik daripada algoritma standar. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan metode clustering data mining yang lain seperti K-means. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon bantuannya untuk komen untuk bisa memperbaiki kalau ada hal yang kurang dari presentasi ini. Sekian, terima kasih.